Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwah fillah hafizakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita pada kitab At-Tuhfatus Tsaniyah Syarah Muqaddimah Al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Ibni Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semua itu enggak lain adalah atas rahmat, taufik, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita masih diringankan oleh Allah untuk kembali belajar. Ikhwah fillah hafizakumullah. Terakhir kita masih di pembahasan seputar amil-amil nawasib, amil-amil yang menasobkan fi'il mudhari'. Kemarin qadarullah rekamannya saya salah ngupload. Terus yang rekaman sebelumnya itu sudah keburu saya delete gitu ya. Jadi saya salah ngupload, harusnya bukan itu yang diupload. Kemudian salah karena saya pikir sudah diupload, yang kemarin-kemarin saya hapus. Jadi ya sudah, berarti hilang. Sebelum kita lanjutkan, ada yang setoran matan, tafadhol. Ada, Ustaz. Mas Sando dulu deh, Mas Sando dulu. Habis itu baru Mas Nopal. Tafadhol, Mas Sando. Ya, qala wan-nasibu asyaratun wa hiya an wa nan wa idzan wa kai wa lamukai wa lamul wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Masya Allah. Nasab, amil penasab ada 10. An, lan, idan, kai, lamu kai, lamul juhud, hatta, jawab dengan wawu dan au. Jawab dengan fa dan wawu dan au. Baik, Masya Allah. Kemudian Mas Nopal. Tafadhol Mas Nopal. Qala fan-nasibu asyarah. An wa idzan wa kai. An wa idzan an walan wa idzan wa kai wa lamu kai wa lamu hudud lamul juhud wa hatta wa lamu juhud wa hatta wa jawab bul fa'i wal waw wa au. Baik. Artinya berkata bahwa amil nasab ada 10. An, lan, idzan, kai, lamu kai, lamul juhud, hatta, jawab dengan fa dan waw, dan au atau. Dan au. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum.
Ada lagi? Udah semua ya? Kayaknya kemarin udah semua ya. Baik. Oh, Mas Bagas. Baik, Mas Bagas silakan. Ya, Ustaz. Hmm. Bismillah. Qala fan nawasibu asyratun wa hiya an walan wa idzan wa kai walamu syuhudi wa hatta wa bil wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Nasab ada 10, ada an, lan, idzan, kai, lamu kai, lam juhud, wa hatta, dan juga wal jawabu, dan itu juga karena jawab syarat yaitu fa, wawu, dan au. Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Udah semua ya? Kemarin Mbak Suci udah ya. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir dari amil penasab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Syekh Muhyiddin Abdul Hamid fi kitabihi At-Tuhfatus Tsaniyah Syarah Muqaddimah Al-Ajrumiyah. Beliau mengatakan al-harful al-khamisu, huruf yang kelima. Maksudnya yang kelima adalah yang menasabkan dengan perantaraan mudmarah wujuban ya kemarin ya, karena 10 amil penasab itu dibagi 3. Yang menasabkan dengan sendirinya artinya huruf itu langsung yang menasabkan. Kemudian bagian yang kedua adalah yang menasabkan fil mudhari dengan perantaraan mudmarah jawazan. Dia tersembunyi, annya tersembunyi tapi jawazan. Boleh keluar, boleh tidak. Kemudian bagian yang ketiga kemarin adalah fi'il mudhari, amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari dengan perantaraan mudmarah yang tidak terbaca, yang tersembunyi tapi statusnya wujuban, wajib tidak dibaca atau wajib tersembunyi, nggak boleh nongol. Nah itu kan ada 5 ya, ada 5. Nah, huruf yang terakhir yaitu adalah huruf au. Huruf yang kelima adalah au. Wa yushtaratu, nanti au ini ada artinya ya. Kalau au secara bahasa aslinya, kalau dia huruf athof itu artinya atau. Tapi ini bukan artinya bukan atau. Kita lihat. Wa yushtaratu, dan disyaratkan fi hadzal kalimati, pada kata ini, antakuna bimakna illa au bimakna ila. Disyaratkan pada au-nya ini dia bermakna illa, satu, kecuali. Maknanya kecuali, au atau bimakna ila, atau punya makna ila, hingga atau sampai. Jadi au di sini diartikan kecuali dan sampai. Kecuali atau sampai. Itu. Jadi au ini artinya adalah illa au ila. Wa dhabitul ula, standar atau batasan kalau dia bermakna illa, yang pertama itu kan bermakna illa. Apa batasan? Apa standar? Huruf au ini punya arti illa. Itu adalah an yakuna ma ba'daha yanqadi daf'atan. Standar kalau dia itu punya makna illa, kecuali an yakuna ma ba'daha, kata setelah au-nya itu, yanqadi daf'atan, selesai atau berakhir daf'atan, sekaligus. Jadi pahami, jadi au ini punya makna illa dengan syarat kata setelah au ini harus selesai
secara sekaligus. Kita lihat contohnya. Nahwu contohnya la aqtulannal kafira au yuslima. La aqtulannal kafira au yuslima. Di sini ada au ya. La aqtulanna, saya sungguh benar-benar gitu, akan memerangi al kafiro pada orang kafir. Au, lah lihat nih ada au yuslima, titik-titik masuk Islam. Nah, sekarang pertanyaannya, orang masuk Islam itu dengan syahadat itu sekaligus atau berangsur-angsur? Nanti separuh Islam dulu, habis syahadat terus separuh Islam, terus apakah setelah mengucapin syahadat dia langsung jadi muslim atau tidak, kan pertanyaannya gitu. Maka orang masuk Islam itu sekaligus kan gitu kan, setelah dia mengucapkan kalimat syahadat sekaligus itu juga selesai dia proses masuk Islamnya. Maka au di sini dimaknakan illa, kecuali. Maka jadinya artinya la aqtulannal kafiro, saya akan memerangi orang kafir illa, kecuali gitu, yuslima, dia masuk Islam. Itu batasan yang pertama. Jadi kapan dia dimaknai illa, standarnya kayak gitu. Kemudian wadabitus saniyati, standar yang kedua, batasan yang kedua, yaitu kalau aunya ini punya makna ila, punya makna hingga atau sampai. An yakuna ma ba'daha, standarnya apa? Kata setelah aunya itu yang qadi syai'an fa syai'an. Selesai atau berakhir syai'an fa syai'an. Tahap demi setahap, sedikit demi sedikit. Kalau yang tadi selesai sekaligus, masuk Islam kan selesai sudah. Kalau ini dia berakhirnya sedikit-sedikit. Nah, kita lihat. Nahwu qauli syairi, contohnya adalah perkataan penyair. La astas hilan nas'ba au udrikal muna. Ini syair ya. Faman qadatil amalu illa lisobirin. La astas hilan nas'ba. Au, nah ini ada au ya. Udrikal muna. Udrika ini fil mudhari mansub, ini juga sama ya. Yuslimanya mansub. La astas hilan nas'ba. Au udrikal muna. Sini ada au. Kita lihat. La astas hilan nas'ba. Sungguh aku akan anggap mudah. Sungguh akan aku anggap mudah. As-sa'ba. Kesulitan-kesulitan itu au udrikal mun. Titik-titik saya mendapatkan, saya memperoleh al-muna, cita-cita. Nah, sekarang pertanyaannya, memperoleh cita-cita itu pakai proses atau selesai sekaligus? Nah, jawabannya pakai proses. Maka au di sini punya makna ila, hingga. Maka jadinya gini, la astas hilan nas'ba. Sungguh aku akan anggap mudah as-sa'ba. Kesulitan-kesulitan itu au udrikal muna. Hingga, nah, bukan kecuali, hingga udrikal muna. Aku mendapatkan cita-cita. Faman qadatil amalu illa lisobiri. Maka tidak akan inqadat, tunduk, al-amalu, cita-cita itu, illa lisobiri, kecuali bagi orang yang sabar. Nah ini bagus ya, ini syairnya orang Arab zaman dulu. Bisa dijadikan status nanti ya. La astashilan nas'ba au udrikal muna. Faman qadatil amalu illa lisobiri.
Nah, kita lihat sini aunya. Aunya ini adalah amil penasab. Amil penasab. Maknanya apa? Maknanya adalah ila, hingga. Kenapa? Karena kata setelahnya itu selesai atau berakhir berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Maka udrika dia fi'il mudhari', i'rabnya mansub, tanda mansubnya fathah. Kenapa? Karena dia fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan syai'un. Ini yang terakhir dari amil penasab fi'il mudhari'. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Sebelum kita masuk ke tamrinat, latihan. Padahal kalau ada yang mau ditanyakan. Kayaknya jelas ya. Yang terakhir ini. Baik. Kalau jelas, kita lanjut ke as'ilah. Pertanyaan. Sedikit bingung? Baik. Bingungnya di mananya? Ini yang terakhir ini ya. Yang terakhir ini. Baik. Intinya illa. Oh, illa. Illa ini maknanya kecuali. Jadi gini. Au ini punya dua makna. Kalau dia jadi amil penasab, maka au ini memiliki dua makna. Yang pertama illa bisa dimaknai dua. Yang pertama illa, yang kedua ila. Illa ini artinya kecuali, ila ini artinya hingga. Terus standarnya apa? Au ini punya makna illa atau punya makna ila. Bagaimana cara membedakan au yang artinya kecuali dengan au yang artinya hingga? Au yang artinya kecuali, dia standarnya adalah kata setelah illa, kata setelah au, ini kan setelah au kan yuslima. Nah, kata setelahnya ini dia harus selesai sekaligus, berakhir sekaligus. Kata setelah au-nya ini kan yuslima. Yuslima ini masuk Islam. Aslama yuslimu, itu masuk Islam. Pertanyaannya, orang masuk Islam itu kan dia sekaligus. Artinya setelah dia syahadat, sudah dia jadi muslim kan gitu kan. Nah, kalau pekerjaannya itu selesai sekaligus, maka au ini dimaknai illa, kecuali. Au-nya ini dimaknai kecuali. Maka artinya la'aqtulannal kafiro, saya akan memerangi orang kafir kecuali dia masuk Islam. Kecuali dia masuk Islam. Jadi begitu. Standarnya seperti itu ya. Mudah-mudahan jelas. Baik. Iya, afwan. Baik, kita lihat sekarang as'ilatun. Soal-soal. Nah, ini gampang nih. Yang pertama, ma hiyal adawatul lati tansibul mudhari'a binafsiha. Ma hiya al adawatu. Apakah adat-adat atau amil-amil allati yang tansibul mudhari'a, menasabkan fi'il mudhari' binafsiha, dengan dirinya sendiri. Jadi manakah atau apa saja amil penasab yang dia menasabkan fi'il mudhari' dengan perantara dia sendiri, bukan dengan perantara huruf lain. Baik. Coba Mas Sando dulu, Mas Sando. Apa saja? Iya, Dok. An, lan, idzan, sama kai. An, lan, idzan, kai. Masya Allah. Barakallahu fikum.
Ya, terus berikutnya ma maknaan, wa ma maknalan, wa ma makna idan, wa ma makna kai. Nah, satu-satu aja. Ma maknaan, Mas Sando lagi, Mas Sando lagi. Apa maknaan? An itu maknanya apa sih? Dia huruf apa? Dia huruf apa? Ada 3 tuh. Lan, An dulu, an dulu. lan, an itu, Oh iya, iya. an itu artinya ya, Tat? Dia huruf apa sih? Kan kemarin kan dijelasin tuh. An, harfu ini, dan ini, dan ini. Nah, ada 3 tuh. Oh, ini, oh iya, iya, sebentar, Tat. Mm-mm. Masdar menasobkan, Betul, betul, betul. Apa? Masdar? Ah, iya betul itu. masdar menasobkan, kemudian ini fi'il mudhorik kalau setelahnya akan jadi huruf nasab. Bukan, bukan. Dia harfu masdarin, wa nasbin, sama satu terakhir apa? Ini yang terakhir saya nggak ngarokati kan. Oh, Was, wastikbalin ya, wastikbalin. istiqbalin. Harfu nasbin, harfu masdarin, wa nasbin, wastikbalin. Huruf masdar itu apa maknanya? Kemarin Mas Sandu, ingat nggak? Masdar itu bentar. Masdar apa artinya? Lupa tak? Enggak. Lupa. Oh ya. Ada yang ingat nggak? Bentar, saya tunjuk aja. Mas Nopal, Mas Nopal. Huruf masdar itu apa artinya? Master ya, Tat? Master. An itu huruf masdariyah. Apa artinya huruf masdariyah? Lupa, Tat. Lupa. Mas Bagas, Mas Bagas. Ustaz. Bimata wala yakunu itu saat anahu yudau minha wa bimata khalat itu. Apa? Yang apa namanya? Fi'il mudhari setelah ditakwil menjadi mas. Iya. Betul. Jadi huruf masdar itu adalah huruf fi'il mudhari setelahnya itu ditakwil jadi masdar. Masya Allah. Ya. Itu satu huruf masdar. Kemudian wa nasbin, huruf menasab. Apa itu Mas Ando? Huruf nasab itu yang menjadikan nasab. Iya, terus terakhir huruf istiqbal. Apa itu huruf istiqbal? Istiqbal. Istiqbal 3 itu ini jadi akan istiqbal itu masa apa?
akan menjadi. Betul, betul. Jadi fi'il mudhari yang terletak setelah an, maka waktunya berubah dari sedang menjadi akan. Dari sedang menjadi akan. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Betul. Terus berikutnya, wama makna lan. Apa makna lan? Mas Nopal lagi, Mas Nopal. Maknalan. Faharfu nafi. Harfu Nafi. Wanas bin istiqbalin. Huruf penafi apa artinya? Penafian itu kayak mengingkari. Iya, peniadaan ya, peniadaan. Terus kedua nasbin tadi apa? Penasab. Istiqbal. Penasab akan. Akan, masya Allah, masya Allah. Baik, barakallahu fikum. Jadi lan itu punya makna harfu nafiyin wa nasbin wastiqbalin. Menasabkan, menafikan, meniadakan status, meniadakan hukum fi'il mudhari setelahnya. Kemudian dia huruf penasab, menasabkan, ya jelas menasabkan. Yang ketiga, dia adalah huruf istiqbal. Huruf istiqbal itu mengubah waktu tadi ya, dari sedang menjadi akan. Nah, sekarang wama makna idzan. Apa makna idzan? Mbak Lia. Tadi Mbak Suci sedang sariawan ya. Apa nanti aja. Harfu jawab apa ya namanya? Huruf jawab tadi. Harfu jawabin terus? Harfu jawab. Huruf balasan. Wajazain terus? Yang terakhir? Terakhir apa nih? Huruf jawabin wa jazain wa yang jelas dia huruf penasab. Harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Huruf jawab dan jaza nih maksudnya gimana sih, Mbak Lia? Huruf jawab itu adalah huruf yang apa ya? Kalau begitu. Dia bukan di awal kalimat ya. Dia adalah huruf reaksi gitu ya. Jawaban dari pernyataan sebelumnya. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Terakhir, wama makna kai. Apa makna dari kai? Mas Bagas. Ya, Ustaz. Apa makna kai? Harfu masdarin wa nasbin. Harfu masdarin wa nasbin. Baik. Soal berikutnya, maladzi yushtaratu linasbil mudhari'i ba'da idzan wa ba'da kai. Pertanyaan berikutnya, apakah syarat atau apakah yang disyaratkan bagi nasabnya fi'il mudhari setelah idzan dan setelah kai? Nah, setelah idzan dulu. Apa syarat fi'il mudhari setelah idzan itu bisa nasab? Kemarin ada 3 syarat. Coba sebutkan 3-tiganya. Mas Sando. Iya. Tiga syaratnya ini kalimat jawab, kemudian dia akan datang. Bukan. Yang pertama dia terletak di awal jawaban ya. Kalimat awal jawaban. Kemudian maknanya harus akan datang. Terus yang ketiga? Ketiga tidak dipisah.
Kecuali untuk sumpah dan panggilan. Atau satu lagi, Eh, sumpah, panggilan, sama satu lagi la. sumpah panggilan lah ini ini apa nih? Sumpah, panggilan, dan la nafiyah. La nafiyah ini la yang artinya tidak. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi itu ya. Idzan itu ada 3 syarat. Yang pertama adalah di awal kalimat jawaban. Dia artinya reaksi dari suatu pertanyaan atau pernyataan. Yang kedua, fi'il mudhari yang terletak setelahnya itu harus bermakna istiqbal, akan datang. Dan yang ketiga, tidak ada pemisah antara fi'il mudhari dengan hurufnya tersebut, kecuali sumpah, nida, atau la nafiyah. Ini kemarin sudah semua ya. Silakan di murojaah. Kemudian wa ba'da kai. Apa syarat yang disyaratkan fi'il mudhari? Amil tersebut menasabkan fi'il mudhari dengan kai. Ada syaratnya. Mas Nopal. Tafadhal Mas Nopal. Syaratnya finas bin biha antat takot damuha lam taklili li Lafdon. fadzon. Lafdon. Syarat yang pertama Lafdon. adalah apa? An tataqaddamaha lamu ta'lili lafdon. Apa itu? Syarat pertama, ada 2 syarat. Apa ya tadi? Syarat pertama adalah didahului dengan lam Huruf lil, ya. Didahului dengan apa? Nggak tahu, Ustaz. Siapa yang tahu? Mbak Lia. Tahu nggak? Halo Mbak Lia. Syarat nasab dengan kai itu apa aja? Ada 2. Tadi an tataqaddamaha lamu ta'lil lafdhan. Apa artinya? Fi'il mudhari diawali huruf lam. Diawali dengan huruf lam. Lam apa itu? Lam taklil. Lam taklil. Apa lam taklil? Yang punya arti sebab atau karena. Sebab atau karena. Lafdhan. Lafdhan itu artinya? Lafdhan artinya terbaca atau kelihatan lah gitu ya. Yang lam kedua, ya. Syarat yang kedua apa? Diawali lam tapi tidak terbaca. Diawali lam juga, lam taklil tapi tidak terbaca. Takdiran. Baik, barakallahu fikum. Kemudian soal berikutnya Tadi apa, Ustaz? Gimana? Taklil tadi apa? Lam taklil, lam yang punya makna sebab atau karena. Iya, wa iya. Kemudian mahiyal asya'ul lati la yadurrul fi'lu biha baina idzan an-nasibati wal mudhari'i. Apakah hal-hal yang tidak mempengaruhi pemisah antara idzan yang menasabkan dan fi'il mudhari? Tadi udah disebutkan sama Mas Ando. Pemisah yang enggak mempengaruhi idzan dengan fi'il mudhari. Apa saja itu, Mas Bagas? Ya, Ustaz. 3 itu, Ustaz. Iya, apa saja? Qasam. Bahasa Indonesia
Dilupakan. Sumpah. Sumpah, terus? Nida panggilan. Aulam nafiah. Lam yang La nafiyah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kemudian mata tansibuan mutmarotun jawazan. Pertanyaan berikutnya, kapankah an mutmaro itu menasobkan jawazan secara boleh? Artinya kapankah an mutmaroh itu dia menasobkan dalam keadaan jawaz? Dia boleh menasobkan. Pada apa itu? Mas Ando. Iya, Tat. Ada satu amil penasob yang dia nasob dengan perantara an mutmaroh jawazan. Apa itu? An ya, berarti ini an ya, Tat. An Mutwaroh jawazan. Ada satu. Kalau ini, sebentar. An. Ini berarti yang di belakangnya ya, Tat? Yang di depan an ya, Tat? Yang di depan fiil huruf itu. Kan yang ada. Dia nggak nasob dengan sendirinya kan? Kan kemarin ada 3. Amil-amil yang menasobkan fi'il mudhari dengan sendirinya, amil-amil yang menasobkan fi'il mudhari dengan perantara an mutmaroh, amil-amil yang menasobkan dengan perantara an mutmaroh wujuban. Yang kedua nih jawazan. Nah, itu apa saja? Cuma satu. ini yang wujuban. Yang jawazan. Oh, ini yang jawazan. Ini masih yang jawazan. Cuma satu. Apa aja itu? Sebentar. Jawazan, wujuban. Ayo, wah. call friend. Jawazan itu berarti yang masih di awal banget itu, Tat? Iya, cuma bagian kedua pokoknya. Amil yang menasobkan dengan sendirinya, amil yang menasobkan dengan perantara an mutmaroh jawazan, amil yang menasobkan fi'il mudhari dengan perantara an wujuban. Yang jawazan yang mana? Satu. Didahului ketentuan ini, Tat? Bukan. Jawaban ya. Ini Jawazan. Coba bantuin Mas Noval. Bantuin Mas Noval. Juga Ustaz. Hah? Karena nggak ikut yang kelas ini kemarin. Nggak ikut ya? Mbak Lia. Iya. Saya juga kalau pantat. Kalau Mas Bagas. Ba'da lam taklil. Ya, setelah lam taklil. Di lam taklil ya. Kan pertanyaannya kapankah an mutmaroh itu menasobkan secara jawazan kalau dia terletak setelah lam taklil. Lam taklil artinya apa, Mas Andu? lam takwil. Lam takwil itu berarti lamukai. Lam yang bermakna kai atau sebab. Masalah. Oh, ini Tat ya. Iya. Terus berikutnya.
Mata tansibu an mudmaratun wujuban. Kapankah at mudmarah itu menasabkan wujuban? Dia keadaannya wujuban wajib. Nah, sekarang amil-amil bahasa gampangnya. Amil-amil penasab yang dia nasab dengan sebab an wujuban, bukan dengan sebab amil itu sendiri. Dia dengan perantaraan wujuban. Nah, kemarin ada 5. Sebutkan. Mas Nopal. Wa amma doa, Apa? wa amma doai, Ama dua, bukan. bukan? Yang Bukan. mana ya? Yang mana? Yo, ini amilnya loh. Bukan maknanya. Amilnya dulu. Ada 5. Hatta, betul, 1. Lamukai. Hatta, lamukai. Bukan, lamukai tadi. Yang lamukai dia jawazan. Lamu juhud. Lamu juhud. Hatta, terus? Jawabu bil fa'i. Jawab. Wal wau. Fa sababiyah wa ma'iyah. Ya, terus? Wa'au. Dan terakhir? Au. Ya. Au, Masya Allah. Barakallahu fikum. Gitu ya. Kemudian ma dhabitu lamul juhud. Apa batasannya lam juhud? Lam juhud itu cirinya apa? Nah, gitu aja deh. Mbak Lia. Kita batasannya didahului yang itu tadi. Didahului dengan apa? Didahului dengan makana. Makana atau makanan yang satunya makan lam yakun. Iya, betul. Makana atau lam yakun. Jadi cirinya lam itu punya arti juhud, tidak akan gitu. Cirinya tidak akan. Kan ada lam itu kan ada 2. Lamukai sama lamul juhud. Bentuknya sama-sama li gitu kan. Nah, mana yang diartikan supaya atau agar, mana yang diartikan tidak akan? Juhud. Nah, kalau yang diartikan juhud, maka dia cirinya didahului makana atau lam yakun. Kemudian berikutnya, ma makna hatta an-nasibati. Apa makna hatta nasibah? Nah, hatta yang dia menasabkan fil mudhari punya 2 makna kemarin. Punya 2 makna. Siapa? Mas Bagas. Ya, Ustaz. Goyah awil ta'lil. Iya, goyah atau taklil. Kalau goyah cirinya apa? Waduh. Ada di situ. Setelahnya. Bentar, ini baca tulisan. Makna goyah nama qabla yang qadiya. Oh, sebelum ini. Sebelum akan selesai. Sebelum cirinya kata sebelum hatta itu selesai pembahasan. Husuli ma ba'daha, dengan terjadinya kata setelah hatta. Husuli ma ba'daha. Itu goyah. Goyah itu artinya apa sih? Goyah hingga. Kalau taklil supaya. Iya, supaya atau karena. Baik, barakallahu fikum. Kemudian 2 lagi, ma hiyal asya'ul lati yajibu an yasbiqa wahidun minha fa as-sababiyati
au wawal ma'iyati. Ma hiyal asya'u, apakah hal-hal yang wajib mendahului fa sababiyah dan waw ma'iyah. Apakah hal-hal yang wajib mendahului fa sababiyah atau waw ma'iyah? Kemarin ada 8 loh. Ada 8. Bonus. Bonus. Coba disebutin itu aja deh. Secara umumnya. Ya, secara umumnya. Syarat an yaqa'u minha fi jawabi nafin aw talabin. Tuh, tak kasih clue. Tak kasih clue. Mas Sando. Apa itu? 2 hal itu. Ini apa namanya? Permintaan ini, Tat. Mendahului oleh permintaan atau Nafi. nafi, didahului oleh nafi atau tolab. Tolabnya ada 8 ya. Ayo. Terus ya nggak usah tak perpanjang. Masil likul lima tazguru. Nah, lo berikan contoh terhadap apa yang tadi sudah disebutkan, apa yang kamu sebutkan. Nah, contohnya masing-masing dari amil aja ya, masing-masing amil bisa diambil dari yang sudah ada di kitab. Boleh. Coba Mas Sando kasih contoh nasab dengan an. Nasab dengan an. Hmm. Wa akhafu an yakulahud dzikbu. Wa akhafu ayyakulahu dzi'bu. Terjemahkan. Wah, saya belum nyata terjemah. Akhafu apa artinya akhafu? Akhafu. Khofa ya khofu. Takut. Iya, Tat. Kalau akhafu, saya takut. Saya takut. Ya. Akala yakulu, Saya takut memakan. memakan. Adzibu apa? Ibu. Itu serigala. Oh, saya takut akan dimakan serigala. Nah, saya takut serigala memakan dia. Ini surat Yusuf itu ya. Saya takut serigala memakan dia. Ini ucapannya Nabi Yakub. Baik. Ya, betul. Barakallahu fikum. Kemudian coba kasih contoh nasab dengan lan. Mas Nopal. Lan nu'minalaka. Lan nu'minalaka. Terjemahkan. Tidak akan beriman. Coba. Nu'mina fa'ilnya mana? Nu'minu. Harusnya udah tahu ya. Nu'mina fa'ilnya mana? Fa'ilnya laka. Bukan. Nu'mina kok. Hah? Nu'mina. Nu'mina fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Nahnu. Fa'il yang pelaku kan? Nahnu. Oh, mina. Iya, nahnu. Kami gimana jadinya artinya? Dan tidak akan nu'minu. Kami tidak akan beriman. Nu'minu apa? Beriman. Oh, kami tidak akan beriman padamu. Lan nu'minalaka hatta narallaha jahrotan itu ya. Ucapannya Yahudi ya. Kami tidak akan beriman kepadamu wahai Musa sampai kami melihat Allah secara langsung, secara jahrotan. Ya. Baik, barakallahu fikum. Kemudian oh iya, tafadhol Mbak Suci. Karena lagi sariawan ya katanya ya. Silakan kalau mau dijawab lewat chat. Kemudian berikutnya izan. Coba kasih contoh kalimat izan.
Mas Bagas, Mas Bagas. Ya, Ustaz. Nah, Kayaknya nggak ada sendiri ya. ada. Ada. Heeh, Ada ya. heeh. Bentar. Bisa lu. Oh, ada yang penting. Nah, Idzan tanjaha. bukan tanjaha. Itu jawab dari ucapan bagaimana? Jawab dari itu. Sa'ajatahidu fi durusi. Heeh. Coba diterjemahkan. Sa'ajtahidu fi durusi. Saat itu kalau kamu semangat di dalam belajar, Heeh. tanjaha, maka akan berhasil. Makan sukses. Maka kamu akan berhasil atau sukses. Barakallahu fikum. Kemudian Izan Kai. Mbak Lia belum ya? Mbak Lia udah belum? Belum ya? Terakhir Mbak Lia. Halo Mbak Lia. Oh ya betul. Mbak Lia. Di unmute dulu. Oh keluar. Kayaknya sinyalnya jelek di sana. Baik. Ya, udah semua ya? Udah semua? Heeh. Ada pertanyaan habis ini? Tentang amil penasab fi'il mudhari. Harus hafal ya makna-maknanya karena rinciannya itu banyak ternyata. Rinciannya itu banyak. Nggak ada lagi? Nggak ada pertanyaan? Baik. Kalau nggak pertanyaan kita cukupkan ya. Tadi Mbak Suci juga udah ngasih jawaban tentang 8 arti tolak. Perintah, doa, larangan, pertanyaan, arat, taksis, tamanni, roja. Itu bisa di murojaah ya. Di murojaah sendiri. Tapi afwan ya, kemarin rekaman yang pertemuan sebelumnya itu salah upload ya, salah upload. Jadi nggak ada. Saya ngupload yang malah yang kafrawi. Sarah kafrawi saya malah upload di situ. Jadi saya minta izin untuk channelnya. Itu saya ada pelajaran Sarah kafrawi. Jurumiyah tingkat akhir lah gitu. Syarah Jurumiyah tingkat akhir. Itu ada teman-teman yang belajar kafrawi direkam tiap Ahad. Nah, saya uploadnya di situ. Nggak apa-apa ya. Itu salah kemarin, salah. Jadi harusnya rekaman ini saya salah ngupload yang kafrawi. Silakan kalau teman-teman mau menyimak dars kafrawinya, bisa disimak di rekamannya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan. Alhamdulillah selesai amil nasab fi'il mudhari. Insya Allah pada pekan yang akan datang kita masuk pada pembahasan jawazim ya, amil penjazm dari fi'il mudhari. Kita akhiri, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya dan bisa dimengerti. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita akhiri, kita nggak apa-apa. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.